Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Jelang laga melawan Sunderland, Amorim tegaskan masalah besar Manchester United yang telah ditemukan. Sejumlah media Inggris melaporkan bahwa manajemen Manchester United ingin Amorim meninggalkan formasi 3-4-3. Sistem itu dianggap kurang ampuh membawa hasil maksimal di Premier League. Namun Amorim menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sepenuhnya akurat. Situasi ini semakin ramai dibicarakan jelang duel melawan Sunderland akhir pekan ini. Amorim kembali diminta memberikan klarifikasi tentang gaya bermain timnya. Dia pun menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya sudah melakukan perubahan strategi. Meski begitu, Amorim menolak jika kegagalan United hanya dilihat dari perspektif formasi. Menurutnya ada faktor lain yang lebih penting, dan itulah yang kini menjadi pekerjaan rumah utama bagi skuad Setan Merah. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Amorim menegaskan bahwa dia sebenarnya sudah meninggalkan formasi 3 back di laga terakhir melawan Brentford. Dia menyebut bahwa susunan timnya berbeda dengan yang banyak diberitakan media. Tidak ada 3 back melawan Brentford. Akhir-akhir ini kami bermain dengan Luke Shaw, 2 back tengah dan 1 back kanan. Mereka bermain di posisi yang berbeda di awal, ungkap Amorim. Pelatih 40 tahun itu juga menyebut perubahan lain yang dilakukan pada babak kedua. Menurutnya saat itu, Manchester United tampil dengan pendekatan berbeda yang justru lebih menyerupai formasi 4-4-2 klasik. Jadi ini bukan 3 back tengah tetapi sama saja dengan posisi yang sedikit berbeda. Melawan Brentford babak kedua seperti formasi 4-4-2, ungkap dari Amorim. Amorim kemudian menegaskan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada angka formasi. Baginya masalah United muncul dari detail kecil yang gagal dijalankan pemain saat bertanding. Dia menyoroti kelemahan United baik saat menyerang maupun bertahan. Situasi tersebut diperparah oleh kegagalan di momen krusial, termasuk ketika timnya tidak bisa memanfaatkan peluang emas dari titik putih. Pada intinya mentalitas yang dibutuhkan. Masalahnya, kami kurang bagus saat menguasai bola, kami kurang bertenaga saat tidak menguasai bola, dan kami kalah, ungkap Amorim. Masalah terbesar saya adalah para pemain saya mempercayai kalian, para media, ketika kalian mengatakan masalah terbesar adalah sistemnya. Kami harus bermain dengan cara yang sama. Tetapi bayangkan kami mencetak gol penalti. Di gol terakhir, kami berusaha memenangkan pertandingan. Semua pemain berada di luar posisi. Itu bisa terjadi dalam formasi 4-3-3 atau 3-4-3. Jadi saya pikir detail lebih penting daripada sistemnya, tambah dari Amorim. Walaupun bersinar di Crystal Palace, Oliver Glasner dinilai tidak cocok untuk menangani United. Paul Merson menegaskan bahwa Oliver Glasner bukanlah sosok yang ideal jika Manchester United memutuskan mencari pelatih baru. Mantan bintang Arsenal itu berpendapat gaya kepelatihan Glasner tidak selaras dengan karakter skuad Setan Merah untuk saat ini. Sky Sport mengabarkan Sir Jim Ratcliffe masih memberi dukungan penuh kepada Amorim. Investor asal Inggris itu diyakini ingin memberikan kesempatan penuh kepada pelatih Portugal tersebut untuk membuktikan kapasitasnya hingga akhir musim. Walaupun demikian, spekulasi pergantian pelatih terus bermunculan. Nama Oliver Glasner yang kini menangani Crystal Palace disebut sebagai kandidat teratas bila kursi Amorim benar-benar terguncang. Crystal Palace sedang menikmati periode gemilang bersama Glasner. Mereka mencatat rekor 18 pertandingan tanpa kalah, termasuk kemenangan mengejutkan atas Liverpool pada akhir pekan lalu. Catatan itu membuat reputasi Glasner semakin bersinar di Premier League. Tidak sedikit yang menilai dia sudah pantas menangani klub dengan reputasi sebesar United. Oliver Glasner benar-benar luar biasa di Crystal Palace. Apa yang dia lakukan di sana sungguh menakjubkan. Dia manajer yang hebat. Dia tidak terlalu terpengaruh ketika menang ataupun kalah. Itu sangat mengesankan. Dia menyatukan tim dan setiap pemain nyaman dengan permainannya, ungkap dari Merson. Walaupun melontarkan banyak pujian, Merson tetap mengungkapkan keraguannya bila Glasner ditunjuk sebagai manajer United. Menurutnya pendekatan taktik sang pelatih tidak sejalan dengan komposisi tim yang ada. Glasner dikenal gemar memainkan sistem 3 back. Formasi itu dianggap sulit dijalankan di Manchester United karena materi pemain yang tersedia tidak mendukung. Semua pemain Palace tahu perannya. Mereka punya atribut untuk bermain dengan 3 back. Itu sangat penting. Bagi saya itulah kenapa saya ragu Glasner bisa cocok di United. Dia adalah pelatih dengan sistem 3 back dan itu terbukti tidak pas untuk para pemain United. Glasner bukan sosok yang tepat untuk MU, tambah dari Merson. Manchester United melawan Sunderland di Liga Inggris. Awas ada bayang-bayang kutukan laga ke-50. Pertandingan seru pekan ke-7 Premier League musim ini akan mempertemukan dua tim dengan kondisi kontras, Manchester United dan Sunderland. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 4 Oktober jam 21.00.
Old Trafford, markas kebanggaan United, akan menjadi saksi bisu pertarungan sengit tersebut. Saat ini United berada dalam situasi yang tidak stabil. Mereka hanya meraih 2 kemenangan dari 6 pertandingan awal Premier League musim ini, terpuruk di posisi ke-14 klasemen sementara. Di sisi lain, Sunderland yang berstatus tim promosi tampil sangat impresif. Mereka berhasil mengumpulkan 11 poin dari 6 laga dan kini bertengger di posisi ke-5, siap memberikan kejutan. Laga melawan Sunderland ini akan menjadi pertandingan ke-50 bagi Ruben Amorim sebagai manajer United. Historisnya, 5 manajer United sebelumnya gagal meraih kemenangan di laga ke-50 mereka, sebuah kutukan yang ingin dipatahkan oleh Amorim. Selain itu, Manchester United juga masih harus bermain tanpa beberapa pilar penting. Lisandro Martinez dan Nozer Mazraoui dipastikan absen karena cedera yang mereka alami. Namun ada kabar baik dengan kembalinya Casemiro setelah menjalani skorsing. Amad Diallo juga telah kembali berlatih, menambah opsi bagi lini serang tim. Sunderland datang ke Old Trafford dengan kepercayaan diri tinggi berkat awal musim yang impresif. Tim promosi ini berhasil mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan awal Premier League. Pencapaian itu merupakan yang terbaik bagi tim promosi sejak musim 1967, menunjukkan kualitas mereka. Sunderland kini menempati posisi ke-5 di klasemen sementara. Tim asuhan Regis Lebris juga tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhir mereka, termasuk kemenangan penting 1-0 atas Nottingham Forest pada pekan lalu, membuktikan ketangguhan mereka. Performa gemilang Lebris bahkan membuatnya masuk nominasi Premier League Manager of the Month. Ex anak asuh Sir Alex Ferguson ini disiapkan menjadi pelatih interim jika Amorim dipecat. Manchester United masih terjebak dalam periode sulit bersama Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu belum mampu membawa Setan Merah tampil konsisten di Liga Inggris. Hasil buruk terus mengiringi perjalanan mereka meski investasi besar sudah dilakukan. Dukungan besar sudah diberikan manajemen klub, termasuk kucuran dana belanja hingga lebih dari 200 juta pound sterling. Walau begitu, hasil di lapangan tidak berbanding lurus dengan investasi besar tersebut. Kritik pun mulai mengarah kepada Amorim yang dinilai terlalu kaku dengan taktiknya. Kini suara-suara pemecatan mulai terdengar semakin kencang. Jika tren negatif terus berlanjut, masa depan Amorim di Old Trafford diprediksi tidak akan bertahan lama. Klub disebut sudah menyiapkan langkah cadangan jika harus berpisah lebih cepat dengan sang pelatih. Menurut laporan media Inggris, Darren Fletcher juga dipertimbangkan untuk naik sebagai pelatih interim Manchester United. Sosok yang kini menangani tim U18 itu dinilai punya kedekatan kuat dengan klub serta memahami budaya Old Trafford. Fletcher baru saja diangkat menjadi pelatih kepala tim akademi pada akhir Juni lalu. Dalam waktu singkat, dia mampu memberikan kesan positif dengan gaya manajerialnya. Hasil tim U18 yang cukup stabil membuatnya mendapat sorotan dari manajemen klub. Jika Amorim benar-benar dipecat sebelum musim berakhir, Fletcher disebut berada di urutan teratas kandidat caretaker. Statusnya sebagai mantan gelandang United dan pengalaman panjangnya di klub menjadi faktor penentu. Selain itu, dia dianggap bisa menjaga ruang ganti tetap solid dalam masa transisi.